Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas 12 dengan mata pelajaran instalasi motor listrik. Instalasi motor listrik pada kelas 12 ini kita memakai sistem pengontrolan motor atau instalasi motor dengan menggunakan smart relay atau PLC. Memahami smart relay, adapun KD kita, KD 3.1 pengetahuan, memahami spesifikasi dari smart relay. Dan KD 4.1 memilih spesifikasi smart relay. Tujuan pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran daring, Ananda dapat mengidentifikasi spesifikasi smart relay dan memilih smart relay sesuai dengan spesifikasinya dengan jujur dan bertanggung jawab. Pengertian smart relay. Apa itu smart relay? Smart relay adalah suatu alat yang dapat diprogram dengan bahasa tertentu. Smart relay ini didesain untuk mempresentasikan fungsi-fungsi logika seperti pewaktu atau timer, pencacah atau counter, dan beberapa fungsi logika lainnya. Bahasa yang dipakai di sini ada pada smart relay ini ada bahasa ladder dan FBD. Fungsi-fungsi tersebut dapat disimpan dalam suatu memori yang dapat dihapus dan diprogram kembali. Smart relay ini banyak digunakan di dunia industri sebagai pengontrolan motor satu fasa dan 3 fasa secara otomatis. Smart relay ini juga dikenal dengan mini PLC, Programmable Logic Control, karena fungsi pada smart relay sudah dapat mewakili beberapa fungsi logika yang ada pada PLC, seperti timer dan counter. Penerapan Zelio Smart Relay. Nah, Zelio Smart Relay ini banyak dipakai di smart building atau rumah pintar ya, yang semuanya berjalan secara otomatis. Misalnya lampu hidup secara otomatis dan mati secara otomatis dan sesuai dengan yang kita program atau yang kita inginkan. Nah, di dunia industri juga banyak dipakai smart relay ini seperti pengepakan botol seperti di Aqua ya. Ya, yang ketiga sistem otomasi. Industri juga banyak memakai smart relay. Keuntungan menggunakan smart relay, fleksibilitas dan kehandalannya tinggi. Smart relay ini lebih fleksibel dan lebih handal kalau dibandingkan dengan kita menggunakan pengontrolan manual dengan kontaktor magnet. Yang kedua, identifikasi masalah mudah dan cepat. Karena pada smart relay terdapat layar monitor untuk mengetahui terjadinya kesalahan sehingga dapat diidentifikasi lebih cepat. Yang ketiga, lebih ekonomis daripada PLC untuk aplikasi sederhana seperti aplikasi timer dan counter tadi. Smart relay sudah dapat menggantikan PLC. Dan dari segi harga juga smart relay lebih murah daripada PLC. Dan yang keempat, mudah dalam memodifikasi. Mudah dalam memodifikasi, apabila terjadi kesalahan, kita tidak perlu memulai dari awal kembali pengawatannya. Jadi kita cuman memodifikasi program kalau terjadi kesalahan. Tidak seperti pengontrolan manual yang semuanya didesain ulang kembali. Beberapa pabrikan smart relay seperti yang kita pakai di sekolah ini, kita memakai smart relay tipe Schneider ya. Sini ada beberapa pabrikannya. Kita tidak perlu menyebutkan pabrikan apa saja. Nah, pemilihan smart relay. Smart relay ini harus dipilih sesuai dengan kebutuhan aplikasi. Dan yang kedua, memperhatikan batasan kemampuan smart relay.
berapa jumlah input dan outputnya. Yang ketiga, tentang sistem tegangannya seperti AC atau DC. Ini sangat krusial ya dalam penentuan tegangan AC atau DC. Jangan sampai terbalik. Bagian-bagian dari smart relay. Yang pertama, LCD display dengan 4 baris dan 18 karakter sesuai dengan tipe smart relay-nya. Yang ini adalah terminal power supply karena di sekolah kita memakai smart relay tipe SR3B261FU, maka 220 volt tegangannya. Yang ini adalah slot untuk memori cartridge atau slot komunikasi antara modul smart relay dengan PC atau laptop yang kita gunakan. Ini adalah terminal untuk koneksi output. Yang ini adalah tombol untuk pemrograman dan memasukkan parameter, jadi kita tidak perlu menggunakan PC atau laptop. Kita bisa memprogram dari modul smart relay ini. Yang ini adalah terminal untuk koneksi input, ditandai dengan I1, I2, dan I3, dan seterusnya. Kalau untuk output tadi ya, belum kita jelaskan, ditandai dengan Q1, Q2, dan Q3. Konsep smart relay Zelio logic, peralatan input, Zelio logic, dan peralatan output. Peralatan input ini terdiri dari push button, sensor, limit switch, emergency switch, torch, saklar, dan switch lainnya. Zelio switch, pemrograman pada Zelio logic, dan peralatan output, lampu, penerangan, pilot lamp, motor 3 fasa, kontaktor, atau buzzer. Jadi kita harus bisa membedakan mana input, mana output. Yang ini input, nah ini adalah output. Jadi jangan sampai terbalik antara input dan output. Ini sangat penting. Jangan sampai terbalik menghubungkan antara input dengan output. Nah, sekian dulu penjelasan kita pada 3.1 ini. Kita ketemu pada KD selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.